Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'mati ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man saru ala nahjihi ila yaumiddin amma ba'd. A'udzubillahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum allazi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wa arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Hadirin jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita diharuskan, diwajibkan cinta kepada Allah. Setiap orang beriman pasti cinta kepada Allah. Allah pun mencintai orang yang beriman. Itu para sahabatnya menyampaikan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aku cinta Allah. Kami mencintai Allah. Lantas turun firman Allah surat Al-Imran ayat 31. Al-Imran ayat 31. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Ya, selamat. Katakanlah Muhammad, jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku, percaya Allah lalu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Jadi kata Allah, katakan Muhammad, yang mengatakan katakan ke Allah, jika kalian mencintai Allah, ikutilah Dia. Maksudnya Nabi, ikutilah aku, ya. Aku itu Nabi Muhammad. Bahasa lainnya disebut ittiba. Kita dalam beragama itu bukan ibtida, tapi ittiba. Beda ya. Dalam beragama Islam itu ittiba, bukan ibtida. Kalau apa namanya tadi, ittiba itu mencontoh Rasul, mengikuti Rasul. Ibadah tidak akan sah sehebat apapun kalau tidak mencontoh Rasul. Bukan ibtida, bukan menciptakan. Nanti kalau menciptakan kayak pengikut nabi-nabi sebelumnya. Ada yang mengaku pengikut Nabi Ibrahim, tapi jauh dari Nabi Ibrahim. Ada yang mengaku pengikut Nabi Isa, padahal bukan mengikuti Nabi Isa. Padahal yang diikuti siapa? Paulus. Kita juga sama. Apa bedanya nanti umat Nabi Muhammad? Aku pengikut Nabi Muhammad, tapi tidak mencontoh Nabi Muhammad. Ibadah ini tidak akan sah. Kita tidak disebut cinta kepada Allah kalau tidak ittiba kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya dari hasil penelitiannya orang non muslim ya, ateis ya,
Ateis itu artinya tidak percaya dengan Allah, tidak percaya dengan Allah. Kafir beneran. Kafir, kalau orang musyrik masih percaya dengan Allah, beda ya. Tapi kafir-kafir juga, orang musyrik itu percaya dengan Allah. Orang munafik hatinya yang rusak, tapi kafir-kafir juga. Jadi kalau ateis ini memang tidak percaya adanya Allah, alam itu datang dengan sendirinya aja, bergantian aja makhluk. Tidak ada hari kiamat, nggak ada. Nah, seorang ateis ini ya, meneliti bahwa semua agama adalah budaya. Artinya ciptaan manusia. Semua kita diteliti sama dia. Hasilnya agama itu kesimpulannya budaya. Yang belum diteliti adalah Quran. Ternyata pada saat meneliti Quran, tadinya ingin mengatakan kesimpulannya bahwa Quran pun budaya, tapi ternyata hasilnya tidak. 14 abad yang lalu sampai sekarang ternyata tidak ada perubahan sedikit pun, satu huruf pun tidak ada yang berubah, satu huruf pun tidak ada yang berubah, sehingga dia menyatakan masuk Islam. Itu luar biasa. Jadi orang kalau nyari benar ya, sejelek apapun kalau orang nyari benar pasti dapat hidayah. Tapi kalau pembenaran nggak bakal dapat hidayah. Beda pembenaran. Pokoknya terserah saya lah. Kalau pakai terserah saya itu pembenaran. Tapi kalau nyari benar, insya Allah dapat hidayah. Makanya kenapa dalam Quran itu orang zolim tidak dapat hidayah kan gitu. Orang fasik tidak dapat hidayah. Orang kafir tidak dapat hidayah kan gitu. Orang yang bangga jangan nenek moyang nyangkut kepercayaan gitu kan, yang nyangkut kepercayaan nenek moyang itu tidak akan dapat hidayah, tidak akan dapat hidayah. Tapi kalau orang nyari benar, sebenci apapun asal nyari benar ya, insya Allah dapat hidayah, insya Allah. Kembali tadi ke ittiba ya. Jadi kalau kita cinta kepada Allah harus ittiba kepada Rasul. Jadi Allah ciptakan Rasul-Rasul itu. Allah utus Rasul-Rasul dan para Nabi itu tidak lain untuk dicontoh di zamannya masing-masing. Kalau masalah akidah, semua Nabi, semua Rasul sama. Jadi jangan dikira Nabi Adam itu akidahnya beda dengan Nabi Muhammad. Tidak. Nabi Nuh, Nabi Ibrahim. Pokoknya dari 120.000 Nabi, 313 Rasul, itu semua akidahnya sama. Yang berbeda itu syariah. Yang berbeda adalah syariahnya. Tapi begitu syariah diturunkan kepada Nabi Muhammad, selesai. Tidak akan Nabi syariah datang yang baru, enggak ada. Karena Nabi pun tidak akan ada yang baru. Setelah 14 abad yang lalu itu tidak akan lagi datang syariah. Kalau akidah itu yakin Allah itu esa, Allah itu wajib disembah. Dan cara menyembah kepada Allah itu mencontoh Nabi Adam di zaman Nabi Adam, di zaman Nabi Nuh mencontoh Nabi Nuh, di zaman Nabi Ibrahim mencontoh Nabi Ibrahim, di zaman Nabi Musa mencontoh Nabi Musa, di zaman Nabi Sulaiman mencontoh Nabi, di zaman Nabi Isa mencontoh Nabi Isa, dan di zaman Rasulullah Muhammad SAW sebagai Nabi penutup para Nabi mencontoh Rasulullah Muhammad SAW. Itu namanya ittiba. Kalau akidah sama. Kalau kita lihat Quran ya dalam surat 16 ya ayat 36. Surat 16 ayat 36 atau surat An-Nahl ayat 36. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan ani budullah waj'anibut tagut al-ayah. Ya Ustaz Ahmad.
Dan sungguh kami telah mengutus seorang Rasul untuk setiap umat untuk menyerukan sembahlah Allah dan jauhilah tauhid. Makasih. Dikata Allah, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan. Dan kami telah mengutus kepada setiap umat seorang rasul. Jadi tidak ada alasan umat itu mengatakan rasul tidak sampai kepada kami, tukang bohong. Allah sudah menyebutkan tadi, setiap umat ada rasulnya. Jadi kalau di India ada umat, di situ ada rasul. Dulu ya, sebelum Rasul Allah Muhammad SAW. Di Eropa ada umatnya, situ ada rasul. Di Timur Tengah ada umat, ada rasulnya. Di Indonesia ada umat, ada rasulnya. Setiap umat ada rasulnya, asal ada umatnya. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin, kepada setiap umat rasulan, seorang rasul. Rasulnya menyampaikan apa? Ani budullah, sembahlah Allah, wajtanibut tagut, dan jauhi tagut. Kalau kata Umar bin Khattab, at-tagut as-syaitan. Tagut itu adalah setan. Jadi setan harus dijauhi. Setan itu harus dijauhi. Kalau maksiat itu perbuatan siapa? Setan, berarti harus dijauhi. Bakhil itu adalah perbuatan setan, harus dijauhi. Boros itu perbuatan setan juga, harus dijauhi. Menyekutukan Allah itu perbuatan setan, harus dijauhi. Kalau kata Imam Malik, tagut itu adalah ma'ubida min dunillah. Ma'ubida min dunillah, setiap yang disembah selain Allah. Jadi setiap yang disembah selain Allah disebut tagut, kata Imam Malik. Jadi kalau kata Umar, setan selesai. Kalau kata Imam Malik, setiap yang disembah selain Allah itu namanya tagut. Makanya menyembah tidak boleh kepada siapapun kecuali kepada Allah. Kita menyembah ini kepada pencipta agama, kan begitu? Nabi itu bukan pencipta agama, Nabi Muhammad bukan pencipta agama, Nabi Adam bukan pencipta agama, Nabi Nuh bukan menciptakan agama. Yang menciptakan agama adalah Allah. Yang wajib disembah yang menciptakan agama. Yang wajib disembah itu satu dari sejak Nabi Adam yang menciptakan agama. Agama cuma satu, hanya Islam. Makanya seluruh Nabi tidak ada yang non Muslim, tidak ada. Ada Nabi Musa kafir, enggak, Nabi Musa itu Islam. Pengikutnya juga beragama Islam. Nabi Ibrahim itu beragama Islam. Pengikutnya beragama Islam. Pengikutnya ya. Tapi kalau ngaku pengikutnya belum tentu. Beda ya. Kalau pengikutnya beragama Islam, tapi belum tentu yang ngaku pengikutnya beragama Islam. Beda ya yang ngaku. Orang munafik juga ngaku kan. Kalau ngaku benar, belum tentu benar. Kalau ngaku benar. Jadi kembali tadi, mencontoh Nabi, mencontoh Rasul di zamannya masing-masing itu adalah satu keharusan. Itu disebut cinta kepada Allah. Jadi kalau kita tidak mencontoh Rasul, ya tidak disebut cinta kepada Allah. Gombal aja, basa-basi aja. So cinta kepada Allah, so cinta kepada Allah. Tapi tidak mencontoh Rasul, itu bohong. Makanya kita lihat Quran surat Al-An'am ya, ayat 153. Surat 6 ayat 153. Al-An'am 153. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Wa anna hadza sirati mustaqima fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabilihi dzalikum wassaqu bihi la'allakum tattaqun. Ya Ustaz. Dan sungguh
inilah jalanku yang lurus, maka ikutilah. Jangan kamu ikuti jalan-jalan yang lain yang akan mencerai-beraikan kamu dari jalannya. Demikianlah dia memerintahkan kepada agar kamu bertakwa. Ya, kasih saudara. Inilah jalanku yang lurus, ikutilah. Ikutilah siapa? Ikutilah ya Rasulullah, jalan yang lurus tadi. Wala tattabi'us subula, dan jangan ikuti jalan-jalannya lain. Jangan. Bikin jalan. Makanya Rasulullah membuat garis dari tafsir surat Al-An'am 153. Rasulullah membuat garis lurus di depan para sahabat. Garis lurus. Inilah jalanku yang lurus. Inilah jalan Allah. Lantas Rasulullah bikin lagi ke kanan, ke kiri, sisi kanan, sisi kiri. Kata Rasulullah, setiap kiri kanan jalan itu pasti ada setannya, dan setan mengajaknya. Kalau kata ditafsirkannya oleh seorang sahabat yang bernama Huzaifah. Hebatnya sahabat itu, maaf ya, ucapannya luar biasa. Sampai Rasulullah mengatakan, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Hendaklah kalian berpegang teguh. Kan begitu? Berpegang teguh kepada siapa? Alaikum bisunnati, kepada sunnahku dan sunnah para khulafa'ir rasyidin. Maksudnya yang lurus. Rasyid itu kan lurus. Jadi para sahabat itu termasuk Huzaifah. Huzaifah itu kalau bertanya berbeda dengan yang lain. Salah satu di antaranya beliau menafsirkan surat Al-An'am 153 itu adalah al-bid'ah wasyubuhat. Al-bid'ah wasyubuhat. Jamaah bid'ah. Al-bid'ah wasyubuhat, yaitu kanan kiri itu bid'ah dan subhat. Itu akan menceraikan mereka dari jalannya lurus. Hati-hati. Makanya harus ittiba kepada Rasulullah. Ittiba itu terkait kalau ibadah itu ya, dengan ibadah makhluk terutama ya. Terkait jangankan ibadah makhluk, muamalah aja pasti ada salah satu di antara 6 itu. Masih ingat 6? Waktu, tempat, cara, sebab, jenis, jumlah atau hitungan. Masih ingat ya? Waktu, tempat, cara, sebab, jenis, jumlah atau hitungan. Contoh waktu. Waktu sholat ada waktunya kan? Sunat wajib ada waktunya kan? Puasa ada waktunya kan? Ada? Wah, ada. Sampai buka, dan idealnya buka itu segera kan gitu. Sahur itu ada waktunya kan? Waktu. Kalau setelah subuh gitu ya, mulai puasa, sah enggak? Baik yang wajib maupun yang sunat, enggak bakal sah. Tapi sampai isya gitu. Kan tetap aja yang penting jumlah jamnya, yang nggak bisa begitu. Zakat ada waktunya enggak? Ada. Haji daripada nanti jutaan orang bayangkan sedunia, yuk kita dengan hajian sekarang supaya kita khusyuk, supaya khusyuk gitu kan, karena jumlah masyarakatnya tidak terlalu banyak seperti di bulan haji. Mending sekarang sah enggak di Padang Arafah, masuk Padang Arafah bulan sekarang, bulan apa sekarang ini? Safar. Supaya khusyuk, nangis dia di Padang, di Arafah, nangis dia, minta kepada Allah. Sah enggak ibadahnya? Tidak sah, karena tidak ittiba kepada Rasul. Itu waktu.
Sekarang daripada nanti takut pendek umur, kurban yuk sekarang. Sah nggak? Kurban yuk sekarang gitu. Kan pakai daripada. Kan itu ibadah sosial. Hubungan manusia dengan manusia. Kurban itu harus bulan Zulhijjah. Bulan Zulhijjah itu tidak sepenuhnya seluruh bulan Zulhijjah. Tanggal 10 ba'da sholat Id sampai tanggal 13 ba'da asar. Tanggal 14 saja udah nggak boleh. Bukan kurban namanya. Kalau syukuran kapan aja lah silahkan. Beda ya? Ada waktunya kan? Itu baru bicara waktu itu. Daripada nanti kita takut mati sholat tahajud yuk pada Isya. Kira-kira sah nggak? Kan pakai istihad daripada kan gitu kan? Harus ittiba. Rasul tidak pernah sholat tahajud pada, tapi kalau sholat witir pada Isya, Rasulullah kadang-kadang witir pada Isya. Makanya dalam kitab Kifatul Ahya itu seorang ulama mengatakan witir itu tidak boleh 2 kali dalam satu malam. Jadi kalau sudah witir pada Isya, nanti kalau tahajud tidak usah witir lagi. Jadi kembali ittiba ini satu keharusan. Jangan digeser gitu seolah-olah harus mencontoh ulama A, ulama B, ulama C gitu kan. Wajib. Loh, nanti kalau tidak mencontoh ulama yang lain, seharusnya al ulama warasatul anbiya. Ulama itu pasti pewaris. Enggak ada ulama yang benar yang bertentangan dengan syariat Nabi yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Enggak ada yang bertentangan kalau namanya ulama. Makanya al ulama warasatul anbiya. Yang namanya ulama itu pewaris Nabi. Makanya kalau sekelas Imam Syafi'i saja yang luar biasa hebatnya, 7 tahun hafal Quran. Hafalnya bukan hafal cangkem, hafal dengan tafsirnya gitu. Bukan hafal kayak anak-anak sekarang, bukan. Hafal yang luar biasa. Itu 10 tahun Al-Muwatta karangan Imam Malik itu hafal. Makanya dites oleh Imam Malik itu. Kan beliau muridnya Imam Malik. Dites. Itu umur 10 tahun. Tidak bawa kitab beliau. Hafal. Saking cerdasnya. Tapi beliau tidak sombong, tidak mengatakan ibadah kalian tidak sah kalau tidak mencontoh aku. Pernah nggak sekelas Imam Syafi'i mengatakan begitu? Justru Imam Syafi'i mengatakan begini, ijma para ulama. Ijma itu artinya sepakat para ulama. Jika seseorang sudah menemukan hadis yang sahih, lantas ada seseorang yang mengucapkan sesuatu, berpendapat sesuatu bertentangan dengan hadis yang sahih, tinggalkan pendapat ulama itu dan ambil hadis yang itu sekelas Imam Syafi'i. Kalau kata Imam Malik begini, semua ucapan orang bisa ditolak sambil nunjuk kuburan Rasulullah, kecuali itu yang di kuburan itu yang tidak boleh. Maksudnya kalau bertentangan ucapan siapapun, kalau bertentangan ya dengan syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad, itu harus ittiba. Maksudnya ittiba itu satu keharusan, paham nggak? Imam Syafi'i ittiba pada Rasul, Imam Maliki ittiba pada Rasul, Imam Hambali Ahmad bin Hambal ittiba kepada Rasul. Ittiba mereka kepada Rasul. Abu Hanifah ittiba kepada Rasul. Ibnu Qayyim, Ibnu Taimiyah ittiba kepada Rasul. Jadi kalau yang tidak ittiba pada Rasul tidak akan sah, tidak akan diterima. Kan kita punya guru. Iya, guru itu kalau sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Makanya kalau lihat hadis arba'in ya. Kenapa hadis arba'in, coba lihat nomor 1 dan nomor 5 itu luar biasa. Kalau nomor 1 itu kaitan dengan niat ya. Kalau niat tempatnya di hati, itu udah pasti sepakat, itu ijma para sahabat. Kalau nomor 5 itu terkait dengan amal. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun.
Dalam hadis yang lain redaksinya berbeda ya. Man ahdasa fi amrina hadza ma laisa minhu bahwa radun, sama. Man amila amalan laisa alaihi bahwa radun. Barang siapa yang beramal yang tidak aku perintahkan, maka amal itu ditolak. Jadi jangan dikira-kira, direkayasa menurut kita. Ini Pak, sholat maghrib suruhnya 3 rakaat selesai, itu jumlah. Setelah sholat disuruhnya baca subhanallah 33, kita pengennya 100, ya yang disuruhnya 33. Udah. Kecuali ada wirid-wirid yang tidak disebutkan jumlahnya, itu berapa saja, mau 1.000, mau 2.000, mau 3.000. Tapi kalau sebut ba'da sholat itu baca tasbih 33, alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33, kan disuruhnya gitu. Udah 33 aja, itu namanya ittiba. Oh, terserah saya lah, saya mau pengen 10.000. Kecuali yang tidak disebutkan jumlahnya, silakan. Rasulullah suka pakai tangan kanan. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Kalau Rasulullah, makanya di zaman sahabat ada yang pakai batu. Kata Rasul, jangan pakai kerikil, maksudnya nggak usah, ke tangan kanan, jangan tangan kiri, tangan kanan aja. Nah, tangan kanan itu namanya cara. Itu namanya cara. Jangan bilang gini, batu itu adalah sarana. Bukan, sarananya tangan. Cara seperti gini, azan, cara masuk waktu sholat. Lantas ada di zaman Rasulullah itu ada yang menawarkan lonceng kan gitu, trompet kan? Apa kata Rasulullah? Azan, kan gitu. Itu cara namanya, trompet itu cara. Bukan sarana. Kalau sarana itu ini nih sarana pengeras suara. Pengeras suara termasuk sarana. Kalau sarana tidak pernah disesuaikan dengan zamannya, itu hebatnya Islam. Contoh ya, di zaman Rasulullah pada hafal sahabat Quran. Di zaman Abu Bakar juga gitu. Walaupun ditulis-tulis pakai tulang-tulang, pada hafal rata-rata. Rasulullah nggak pernah bawa kitab. Para sahabat tidak. Tapi di zaman Utsman bin Affan dibuat mushaf, dibagikan. Tidak enggak, itu sarana. Sekarang dengan teknologi canggih, Maktabah Samila itu dengan teknologi canggih itu buat kita nggak usah bawa kitab lagi sekarang. Udah lihat. Itu sarana. Dulu naik ontak, naik kuda, mau hajian. Sekarang naik pesawat pun nanti suatu saat lebih canggih lagi. Mungkin dari Indonesia ke Mekah itu bisa 4 jam suatu saat. Itu tidak mustahil. Itu sarana. Itu tidak beda. Paham nggak? Kalau sarana tergantung tujuan. Kalau sarana tergantung tujuan. Di sarana ini pengeras suara. Kita yuk dangdutan gitu kan di masjid, dosa enggak? Jadi haram enggak? Tapi kalau ngaji karena ada yang jarak jauh-jauh pakai pengeras suara supaya kedengaran, itu sarana, jadi wajib. Jadi kalau sarana tergantung tujuan, tapi kalau cara harus mencontoh proses. Makanya kenapa kalau motong binatang seperti sapi, ayam gitu kan, kambing, ontak, caranya harus baca sekarang terserah saya mau baca basmalah, yang penting daging sapi itu halal, terserah saya. Begitu demi gitu kan, dipotong kambing, kira-kira jadi musyrik enggak? Daging jadi halal, jadi haram? Jadi haram. Kan cara itu sepele kelihatannya, tapi dampaknya, pengaruhnya sangat luar biasa. Maka tadi cinta kepada Allah mencontoh
Langsung sampai ke tempatnya. Orang-orang memotong binatang yang halal itu di tempat pemotongan orang-orang suka nyembah berhala. Kata Rasul, jangan. Sampai ke tempat begitu aja. Sholat di kuburan, jangan. Sholat di kamar mandi, jangan. Pak Nyoman di kamar mandinya habis 1 M. Kata Pak Nyoman ke Pak Japar, Ustaz Japar, tempat sholat saya boleh itu di kamar mandi saya, karena kamar mandi saya bersih luar biasa, habis 1 M. Itu baru kamar mandi. Tapi Rasulullah mengatakan jangan. Kata Rasulullah, jangan sholat pertama di kuburan, yang kedua di illal maqbarah wal kullu ardi masjidun illal maqbarah wal hamam, kan gitu. Kullu ardi masjidun, setiap bumi adalah masjid. Illal maqbarah, kecuali kuburan, wal hamam, dan kamar mandi WC. Itu dilarang. Oh, sekarang yang di penjara nggak ada lagi tempat kecuali situ. Itu lain, darurat namanya. Beda ya. Kalau darurat mah jangankan gitu. Anda sedang bepergian ke Eropa, di situ nggak ada makanan kecuali babi semua. Anda makan, tapi jangan berlebihan. Itu tidak berdosa. Fala isma alaih. Faman ittara ghairu baghin wala adin fala isma alaih. Dalam kondisi darurat, fala isma alaih, tidak berdosa. Tapi jangan tapi balik lagi padahal tidak lapar. Itu namanya haram, beda. Kalau darurat, beda ya. Bangkai itu haram, tapi kalau darurat, boleh. Bangkai itu haram. Bangkai itu maksudnya yang disembelih tidak atas nama. Kita menyebut bangkai itu kan barang yang sudah busuk, gitu kan. Paham ya? Barang sudah busuk disebut bangkai. Bangkai itu binatang yang tidak disembelih atas nama Allah. Itu bangkai. Bagi orang yang sangat darurat, kelapar dia. Makanya kenapa dalam Islam itu etikanya, maaf ya, kalau kita bertetangga ada orang miskin, tidak usah tanya agamanya. Kita kaya, kebetulan dia orang miskin, dia tidak bisa tidur karena lapar, kita tahu. Kata Rasulullah, tidak termasuk umatku. Laisa minna man bata syab'ana wa jaruhu ja'iun wa huwa ya'lam. Laisa minna man bata syab'ana wa jaruhu ja'iun wa huwa ya'lamu. Kata Rasulullah, ya, barang siapa yang kenyang perutnya sampai tidur nyenyak, sementara tetangganya kelaparan, tidak bisa tidur, dan tetangganya tadi yang kaya tahu, itu bukan umatku. Kata Rasulullah. Tidak usah tanya agama yang begitu, bicara kemanusiaan, apalagi sama muslim gitu. Sekalipun non muslim, kalau yang seperti itu lakukan. Tapi kalau tidak punya ongkos ke gereja, jangan dikasih. Beda ya. Kalau kemanusiaan, satu-satunya agama yang luar biasa ya. Secara kemanusiaan nggak ada kayak Islam. Asim jaroka walau kana kafir. Berbuat baik dengan tetangga sekalipun kafir. Gara-gara baik dia bisa masuk Islam. Ini mau maaf ya, karena non muslim buang muka, jangan. Cuma tidak boleh dijadikan, maaf ya, dijadikan besan, tidak boleh. Paham enggak? Dijadikan mantu, dijadikan mertua, itu nggak boleh, beda. Dijadikan ketua RT, kita pilih, jadi ketua RW kita pilih lagi. Waduh, kata Allah apa? Coba lihat Quran surah At-Taubah ayat 23. At-Taubah surah 9 ayat 23. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidu aba'akum wa ikhwanakum in istahabul kufra 'alal iman wa may yatawallahum minkum fa inna wa may yatawallahum minkum
wa ulaika humuz zalimun. Ya, betul Ustaz Ahmad. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu jadikan bapak-bapakmu dan saudara-saudaramu sebagai pelindung jika mereka lebih baik daripada keimanan. Pada siapa di antara kamu yang menjadikan mereka jadi pelindung, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Ya, wala itu wali, sering wali siswa gitu. Berarti pelindung siswa kan begitu. Wali kota, pelindung kota, pemimpin kota. Makanya wali itu disebut wala, itu bisa terjemahnya teman setia, bisa pemimpin. Teman setia aja nggak boleh, apalagi jadi pemimpin. Besanan ya, non muslim nggak boleh. Besannya mantunya non muslim nggak boleh. Kecuali calon mantu itu masuk Islam tanpa terpaksa, kesadaran sendiri. Hebatnya dalam Islam itu masuk Islamnya tidak boleh dipaksa. Karena masalah keyakinan. Kalau dipaksa itu beda. Nanti kalau anak kita perempuan sudah punya anak, biasanya anak kita yang ditawarkan masuk agama gue ya loh. Kalau enggak, gue cerai. Dan itu kejadian berkali-kali di mana-mana. Hati-hati. Hati. Makanya kalau berobat juga jangan ke rumah sakit non muslim, kalau bisa lu usahakan. Sekelas Pak Nasir aja, Pak Nasir mantan Perdana Menteri dulu ya, Pak Nasir, Muhammad Nasir, orang Padang, yang hidupnya sederhana, yang tidak pernah dijadikan pahlawan. Padahal pahlawan banget. NKRI ini adalah idenya Muhammad Nasir itu, NKRI. Makanya NKRI harga mati. Ya siapa yang punya ide itu? Itu Muhammad Nasir. Saat itu Bung Karno sudah kewalahan. Sekelas Muhammad Nasir saja pada saat di rumah sakit non muslim, itu keluarganya pada saat mau nengok, pada saat sekarang itu dilarang, ternyata dipaksa. Saya harus masuk karena itu keluarga saya. Masuk, ternyata sudah dipaksa. Apa namanya, ajakan masuk agama mereka. Hati-hati. Makanya kenapa kita kesalahannya di zaman Orde Lama itu dulu. Ini kesalahannya. Kesalahan kita ini kenapa Cina itu masuk Islam. Padahal Cina itu asalnya Konghucu di Indonesia ini. Karena dia sekolahnya di sekolah Kristen. Akhirnya masuk Kristen. Jangan, itu cuma sekolah. Cuma sekolah. Itu cuma rumah sakit. Hati-hati, Anda sudah ikut andil. Bukan hanya sekolah. Maka tidak sedikit orang bagi sekolah-sekolah begitu, ujungnya kalau tidak tobat ya, semua agama benar. Semua agama benar. Yang tidak benar itu adalah oknumnya, kan gitu. Kelihatannya bagus ya. Kelihatannya bagus kan, dikemas sedemikian rupa. Semua agama benar. Yang tidak benar itu adalah oknumnya. Jadi kembali ittiba kepada Rasul. Jadi ittiba kepada Rasul di zamannya masing-masing. Karena kita umat Nabi Muhammad, ittibanya kepada Rasulullah Muhammad SAW. Pengikut Nabi Isa harus ittiba kepada Nabi Isa. Kalau betul dia ngaku umat Nabi Isa. Contohnya ya, Nabi Isa kita lihat dalam Quran surat Al-Imran ayat 52. Allahu Akbar.
Jadi kalau di zaman Nabi Isa, itipannya kepada Nabi Isa. Kita contoh Quran surah Al-Imran ayat 52. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Falamma ahassa Isa minhumul kufra qala man ansari ilallah. Qala al-hawariyuna nahnu ansarullah. Amanna billah washhad bi anna muslimun. Yang sadar, Pak. Maka ketika Isa merasakan keislaman mereka Muslim, dia berkata, siapakah yang akan menjadi pengawal menegakkan agama Allah? Para Hawariyun, sahabat sesirnya, menjawab, kamilah penolong agama Allah. Kami beriman kepada Allah dan saksikanlah bahwa kami adalah orang-orang Muslim. Ya, pengikut Nabi Isa yang benar itu Muslim. Jadi kalau ada yang ngaku pengikut Nabi Isa, harusnya Muslim. Makanya kenapa kalau ada orang yang tadinya bukan Muslim terus masuk Islam, ternyata Islam itu cinta kepada Nabi Isa juga ya, beriman juga pada Nabi Isa, bahwa Nabi Isa itu seorang Rasul, seorang Nabi. Kita juga tidak mengakui Nabi Isa sebagai Nabi, murtad. Jangan dikira kalau kita tidak mengaku Nabi Isa bukan Nabi, bukan Rasul, ya murtad. Jadi yang ngaku pengikutnya belum tentu pengikutnya. Tapi kalau pengikut beneran, ya. Makanya kalau pengikut beneran yang ittiba Rasul, nanti dapat syafaat dari Rasul. Jadi jangan begini, ini dapat syafaat dari Rasul, tapi tidak mencontoh Rasul. Nggak bakal dapat syafaat. Syafaatnya hayang, mencontohnya ente. Mana Ustaz Ahmad? Syafaatnya mau, tapi mencontohnya tidak, bahkan bertentangan dengan apa yang contohkan. Nggak bakal dapat syafaat. Dapat syafaat itu pertolongan kalau bahasa kita mah. Nabi akan memberikan syafaat kepada umatnya. Umat yang mana? Yang ittiba kepada Rasul. Yang mencontoh Rasul. Nah, terkait dengan ayat-ayat mutasabihat, maaf ya. Kalau asma Allah, sifat-sifat Allah itu ayat-ayat mutasabihat, bukan ayat muhkamat. Dalam menafsirkannya tidak boleh ditakwil. Contoh ya, Ar-Rahmanu 'alal arsyis tawa. Allah bersemayam di atas. Bagaimana bersemayam? Tidak boleh membagaimanakan. Mentaktif Allah tidak boleh. Membagaimanakan Allah. Allah itu maha mendengar, maha melihat. Melihatnya telinganya segede apa? Mata segede apa? Nggak boleh. Itu tidak boleh. Laisa kamislihi syai'un wa huwas sami'un. Coba lihat Quran surat 42 ayat 11 di ujung ayat.
Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Surat 42 ayat 11. Di ujung ayatnya Ustaz Ahmad. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Dan dia yang maha mendengar, maha melihat. Laisa kamitslihi syai'un. Dibiarkannya namun kebahagiaan demikian itu tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan dia, dan dia yang maha mendengar, maha melihat. Jadi kalau melihat tuh jangan begini, matanya segede apa? Jangan. Allah punya sifat nggak? Allah punya sifat nggak? Punya. Makhluk punya sifat nggak? Punya. Tapi laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak serupa dengan Allah. Coba ada orang nggak tahu bisikan hati orang? Ada. Jadi kalau ada yang orang ngaku tahu bisikan hati orang, itu tukang bohong. Makanya dukun itu tidak ada dukun abal-abal. Yang namanya dukun itu semuanya nggak benar. Kalau dukun abal-abal, seolah ada pembenaran, ada dukun yang benar gitu, bangga. Hati-hati itu. Semua dukun tukang tipu. Cuma yang ditipunya, ya tidak merasa. Bukan hanya ditipu, musyrik. Coba bayangkan, bisa melipat gandakan uang. Atau kalau gitu mah dia aja sendiri ganda-gandakan. Bodoh aja datangnya. Begitu nggak dapat, minta lagi gitu kan. Harus ritual. Ritualnya kasih kopi. Kopinya sudah diracun. Sebelum kopi racun, dia curiga. Tapi dibunuh juga ujungnya. Kan rugi itu. Dalam keadaan musyrik, dibunuh, bayangkan. Nggak sempat tobat ya. Nggak sempat tobat, rugi itu. Itu syirik besar. Makanya percaya ke dukun itu hati-hati. Makanya susah bagaimanapun tawakal kepada Allah. Namanya manusia hanya ikhtiar. Masih ada waktu, selamat? Hah? Oh, masih 7 menit lagi. Jadi kembali tadi. Jadi di zaman Nabi Isa ittiba kepada Nabi Isa, dan Nabi Isa mengajarkan ajaran Islam. Makanya agama cuma satu, Islam. Coba lihat Nabi Ibrahim. Kata orang Nabi Ibrahim beragama Yahudi. Kata siapa? Kata Quran beragama Islam. Coba lihat surat Al-Hajj. Al-Hajj itu surat ke-22 ya kalau nggak salah. Ayat terakhir. Ayat 78 kalau nggak salah. Ayat terakhir 78. Wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj millata abikum Ibrahim huwa sammakumul muslimina min qabl. Maaf, saudara. Ayat 78, ayat terakhir ya. Dan berjihadlah kamu di jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya. Dia telah memilih kamu dan dia tidak memberikan kesukaran untukmu dalam agama. Ikutilah agama nenek moyangmu Ibrahim. Dia Allah telah menamakan kamu orang-orang muslim sejak dahulu. Sudah, makasih. Menamakan ya. Wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Kata Allah, aku tidak menjadikan agama sulit. Makanya ad-dinu yusrun, agama itu mudah. Cuma orang aja dipersulit. Agama itu mudah, tapi jangan dimudah-mudah. Ad-dinu yusrun, agama itu mudah. Wa ma ja'ala bikin min haraj millata abikum Ibrahim. Millah itu agama bapak nenek moyang kamu Ibrahim. Apa namanya? Wa sammakumul muslimina min qabl. Sejak dulu namanya Islam. Bukan Nabi Ibrahim beragama Yahudi, kata siapa? Nggak benar itu. Nabi Isa beragama Kristen, nggak benar itu. Nabi Isa, kita yakin beragama Islam, kata Quran. Qurannya nggak pernah dibaca. Jadi ittiba kepada Rasul-Rasul di zamannya masing-masing itu satu keharusan. Itu namanya cinta kepada Allah. Terakhir Rasulullah Muhammad SAW
wasallam. Kenapa terakhir? Ya kata Allah terakhir. Surat Al-Ahzab ayat 40. Coba lihat Al-Ahzab 40. Ada kata-kata wa khataman nabiyina. Maka Muhammadin aba ahadim min rijalikum walakin rasulullah wa khataman nabiyina. Ya. Al-Ahzab ayat 30. Masih ada waktu enggak? 3 menit lagi. Oh, 3 menit. Ya, satu lagi lah. Satu ayat lagi. Maka Muhammadun aba ahlim min rijalikum walakin rasulullah wa khataman. Al-Ahzab ayat 40. Surat 33. Muhammad itu bukanlah bapak dari seorang di antara kamu, tetapi dia adalah utusan Allah dan penutup para nabi, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Jadi penutup para nabi. Maksudnya kan kita Quran sudah khatam belum? Maksudnya tamat, terakhir, nggak ada lagi. Jangan ditafsirkan lain. Khatam itu ditafsirkan kemana-mana. Utama, Nabi Muhammad yang paling utama. Jadi bukan penutup. Itu adalah ditakwil namanya. Tidak benar itu. Disimpangkan. Ya. Jadi Nabi Muhammad dikuatkan dengan hadis. Dikuatkan dengan hadis. Kata Rasulullah dalam hadisnya apa itu? Kalau diibaratkan dalam bangunan, jadi para nabi, para rasul tadi dari sejak Nabi Adam itu sudah ada bangunan, sudah dibangun, dan bangunan itu hampir sempurna, kecuali ada satu batu, ada tempat ya untuk satu batu bata. Fa'ana labisa, wa ana khotamun, akulah batu bata itu dan akulah nabi terakhir, penutup. Jadi dikuatkan dengan hadisnya riwayat Al-Bukhari wa Muslim. Kalau pakai Bukhari pakai al ya, karena Bukhari itu bukan nama tempat, makanya Al-Bukhari. Tapi kalau Muslim nggak usah pakai al, karena Muslim itu nama. Saya kira cukup ya. Mudah-mudahan bermanfaat khususnya untuk diri saya sendiri. Mudah-mudahan istiqomah dan mudah-mudahan kita ittiba pada Rasulullah Muhammad SAW. Marilah kita tutup dengan kibar majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.